Baik ya, sudah berapa orang? 40. Bisa kita mulai sambil jalan, nanti saya absen. 40 orang. Baik. Dea Valentina Silalahi. Hadir, Pak. Devine Blestama. Hadir, Pak. Eza Pergi. Hadir. Hadir, Pak. Berhubung kemarin kan kita sudah beli peralatan ya, peralatan Arduino dengan sensornya ya. Kita akan coba di praktikum untuk mata kuliah SUML ya. Kalau untuk poin sistem sensornya, ya kita juga sudah, saya juga sudah memberikan video pembelajaran. Point of view untuk sistem sensor lebih kepada karakteristik sensor ya. Karakteristik sensor dengan beberapa tugas yang sudah diberikan ya. Jadi ada video pembelajaran menggunakan dry block ya. Dengan kalibrasi digital thermometer dengan digital thermometer. Dengan akurasi yang berbeda, ya kan, sudah diberikan dalam video pembelajaran. Nah, nanti mudah-mudahan offline kita coba di SUMM atau kuliah SUML, teman point of view-nya lebih kepada selain prinsip kerja, lebih jauh lagi yang ada di dalam standar ukuran khusus untuk kompetensi laboratorium. Ya. Point of view-nya udah lebih ke arah persyaratan apabila lab dikatakan mempunyai standar untuk kompetensi tertentu, ya kompetensi laboratorium kalibrasi. Ya. Tentunya kita coba dengan alat-alat standar yang ada, dengan sertifikat kalibrasi yang tertelusur, ya, dimensinya, point of view-nya lebih luas. Ya. Sambil saya absen. Muhammad Iqbal Aryo Kusumo. Hadir. Hadir, Pak. Ada nih. Aulia Ramadina. Hadir, Pak. Melisa Juwita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tasya Hidayah. Hadir, Pak. Baik, sebelumnya kita kuliah apa Tasya Hidayah? Untuk SUML ya, saya melanjutkan Pak Dudi ya. Sebelum tes Pak Dudi, setelah UTS saya lanjutkan, sudah masuk minggu kemarin, sudah mulai kuliah pertama ya. Aryananda Putra. Hadir, Pak. Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang jaminan kesesuaian pengukuran kalau tidak salah, Pak. Ya. Maulia Mevia Arapat. Hadir, Pak. Sekarang kita judulnya apa mata kuliahnya nih? Tahu ini pengukuran ketidakpastian. Jadi modelnya cuplikan dari persyaratan yang ada di SNI ISO IEC 17025. Cuplikan-cuplikan dulu, nanti baru masuk kepada secara umum, secara luas, secara menyeluruh untuk SNI ISO IEC 17025 di pertemuan minggu depan ya. Di awal sengaja saya mulai dari cuplikan untuk jaminan sesuaian, jaminan mutu, jaminan kesesuaian pengukuran ya. Itu cuplikan dengan klausul tertentu yang ada di SNI ISO IEC 17025, kemudian cuplikan untuk klausul pengukuran ketidakpastian. Jadi main
Yang utama itu kalian lihat dulu bagaimana mengenal yang ada di 17025. Jadi punya standar ukuran untuk kompetensi laboratorium. Minggu pertama jaminan kesesuaian pengukuran, minggu kedua pengukuran ketidakpastian, minggu ketiga baru kita secara menyeluruh klausul-klausul apa aja nih yang menjadi persyaratan untuk kompetensi laboratorium. Saya minta interaktif karena untuk memahami ini karena klausulnya banyak ya. Kalau udah bicara klausul, apalagi kita mengenal 17025 dari tahun 2005 ya, 2005, 2008, 2017. Ketika dia update 2017 juga, baru tersosialisasikannya 2018 ya, 2017 keluar. Jadi pada saat saya kan mulai 2004 sudah di laboratorium ya. Pada saat update 2017 tersosialisasikannya 2018. Jadi mengenalnya itu 2018 yang terbaru gitu. Kadang-kadang penyebutan update terakhir itu lebih teringatnya itu di tahun 2018. Tersosialisasikan lebih jauh lagi. Ya, setiap ada perubahan akan disosialisasikan bagaimana perubahan-perubahan dari SNI ISO 17025 2005. Oke, kita Thomas Rocky Roganda hadir. Hadir, Pak. Rahmat Al-Rashid. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk kepada pengukuran ketidakpastian. Ini mata kuliah SUML, standar ukuran metrologi legal. Sebelumnya mata kuliah ini dinamakan standar ukuran laboratorium kalibrasi. Yang perlu digaris bawahi adalah berbicara untuk standar ukuran. Nanti kita bahas ya apa yang Anda ketahui tentang standar ukuran, baik itu secara prinsip standarisasi ya, terutama yang secara global dulu nih, secara prinsip standarisasi kita harus mengenal kenapa dinamakan dengan standar ukuran. Standar ukuran tuh banyak ya, model-model standar ukuran. Misalkan di luar untuk bidang ini, di luar bidang ini, standar ukuran bahan, misalkan untuk produksi baju C59 dengan produksi baju yang di luar C59, yang dikatakan standar ukurannya baik, atau mempunyai daya saing yang grade A, B, C, dan D, standar ukurannya apa gitu. Nah, untuk misalkan atau kualitas benang, bicaranya udah standar ukuran yang lebih global, standar ukuran yang global. Kemudian kita masuk ke bidang metrologi, punya standar ukuran baik di dalam pelaksanaan pengujian kalibrasi, punya standar ukuran alat, standar ukuran kemampuan laboratorium, standar ukuran sumber daya, dan lain sebagainya. Suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, kalau nggak jelas sampaikan. Untuk mata kuliah ini direncanakan karena dibahas di awal juga sudah diberitahukan untuk pengukuran masa panjang itu sudah diberikan sebelum UTS, baik di dalam kuliah dimensi maupun di dalam kuliah SUML. Kali itu perpaduan yang kalian yang satu paket lah ya, satu paket. Setelah UTS masuk kepada pengukuran besaran, melanjutkan volume sedikit ya, kemarin ada. Jadi kalian praktikum volume kemarin. Nah, kemudian fokus setelah UTS itu fokus di bidang suhu ya, pengukuran suhu.
Pengukuran suhu. Sebentar, kok ada ini ya. Ada piring di bawah. Oke. Pengukuran suhu itu direncanakan kita mulai, sebagian sudah disampaikan di UTS ya untuk menurut ini ya, menurut SAP, standar pengajar, standar acuan pengajaran buat dosen tuh saya baca dan diinfokan. Kalian sudah masuk LIG termometer belum? Wahyu Nurani Masito sebelum UTS? Dina Habibatina? Aktif ya? Interaktif? Iya Pak. Sudah? Kalau buat termometer gelas belum Pak. Kemarin sama Pak Dudi masih kayak panjang terus ngejelasin isi dari STS UML kayak gitu Pak. Oke, tapi panjang masa sudah masa diseminasi atas bawah sudah untuk masa Diseminasi atas bawah udah hampir yang pas perbandingan langsung sudah masa perbandingan langsung udah, itu pas terakhir sebelum UTS udah masuk Pak. Terus panjang diberikan lagi selain dimensi di SUML diberikan nggak? Besaran panjang? Enggak ya? Baru masa ya? Naufal Musa apa Muhammad Gevin? Iya, Pak. Kalau masa panjang sudah diberikan sebelum UTS? Naufal Musa siap? Panjang ya, udah ya. Oke. Udah dalam bentuk ST ya. Kalau panjang juga selain dengan Pak Dudi di dimensi juga sudah disampaikan. Berarti ya benar ya, saya masuk kepada pengukuran suhu. Pengukuran suhu sekarang secara global dulu mengenai pengukuran ketidakpastian, nanti fokus di per item ini ya, kalibrasi 1 kita masuk ke minggu berikutnya itu. Nah, ini baru secara umum nanti saya sampaikan mengenai pengukuran ketidakpastian untuk LIG, liquid in glass thermometer, itu termometer gelas dibandingkan dengan termometer digital ya. Nah, nanti baru masuk bagiannya kalibrasi 1, kalibrasi 2, kalibrasi 3, enclosure. Enclosure ini kalau waktunya cukup bisa open, water bath, oil bath, ya, kulkas. Menggunakan standar multi channel termometer digital. Ini minggunya beda-beda ya. Kita nanti langsung fokus dengan perhitungan dengan Excel. Apalagi sudah offline enak ya. Kalian bawa laptop masing-masing, buka Excel-nya, kita hitung bareng-bareng, kita uji bareng-bareng dengan jadwal minggu yang berbeda-beda ya. Sesuai dengan urutannya. Bentar ini. Agak ini ya, tombol saya kotor ya. Agak sulit ya. Kadang harus ditekan lebih kuat. Bapak mau izin bertanya? Ya, mangga. Itu yang dikalibrasi, nama saya Aulia, itu yang dikalibrasi kedua itu termometer digital versus termometer digital itu yang Pak, kalau sama-sama termometer digitalnya. Suara saya putus Pak. Kalau sama-sama termometer digital, kenapa? Itu yang dibandingkan apanya gitu Pak? Yang dikalibrasi kedua itu kan termometer digital versus termometer digital. Nah, itu yang dibandingkan apanya gitu. Terima kasih. Pertama, kita fokus di pengukuran suhu. Suhu itu kalian harus yang paling penting konsep di ST apa? Konstruksi ya. Saya ingin mencoba perbedaan antara konstruksi ketika Anda membandingkan antara termometer gelas dengan digital termometer, kemudian membandingkan digital termometer dengan digital termometer, konstruksinya kan berbeda ya. Dengan berbeda dengan yang sama konstruksinya dibandingkan, kira-kira perbedaannya kalian memahami nggak? Gitu. Perlu saya sampaikan walaupun nanti
Tergantung ya. Makanya kalau kalian interaktif, saya anggap sudahlah konsep konstruksi umum itu perbedaan ketika membandingkan dengan konstruksi umum yang berbeda, kalian sudah memahami, saya lebih cepat terus lanjut ke yang lain gitu. Kalau kalian interaktif kan caranya saya tahu kalian sudah memahami dengan kalian interaktif. Nah, kayak gitu ya Aulia ya. Coba Aulia perbedaannya apa coba? Kalau kita membandingkan instrumen ukur dengan instrumen ukur, khusus kalau dibawa ke pengukuran ketidakpastian, perbedaannya apa sih? Ketika di instrumen ukur dibandingkan instrumen ukur, alat ukur dibandingkan dengan instrumen ukur. Jawabannya luas kan? Nah, kalau diarahkan ke pengukuran ketidakpastian, perbedaannya di mana? Tahu Aulia? Kalau tahu nanti bisa lanjut, ini nggak usah. Nggak saya, atau cuma saya pertegas ya. Yang perlu disampaikan itu biasanya saya mempertegas. Kenapa ini perlu disampaikan lagi gitu. Kemudian diarahkan kepada point of view standar ukuran. Nah, nanti saya bicara standar ukuran. Ini seperti biasa ya, pendahuluan ada pembagian tugas. Saya dengan Pak Dudi sebelum UTS, Pak Dudi saya setelah UTS ya. Pertemuan ke-9, ke-10, kemarin ke-9 sudah konsep jaminan kesesuaian pengukuran. Ini saling berhubungan ya. Konsep penting juga nih, konsep evaluasi pengukuran. Pengukuran ketidakpastian. Kalau dijabarkan itu banyak di SAP-nya. Kita punya SAP standar, nah, itu juga standar ukuran. Kalau kita menyampaikan ke mahasiswa, punya standar ukuran yang perlu disampaikan. Kalau kita bicara standar ukuran dalam arti yang global. Evaluasi data pengukuran itu apa? Kita dalamnya itu isinya adalah mengenai pengukuran ketidakpastian. Pengukuran ketidakpastian. Konsep jaminan kesesuaian pengukuran, standar ukuran jaminan mutu laboratorium. Apa yang perlu kalian ketahui? Nah, baru nanti masuk ke 11 regulasi. Kalau tadi cuplikan-cuplikan yang penting, fokus kalian tuh nanti kalau kalian sebagai penguji mutu di bidang kalibrasi, di bidang pengujian produk, di peneraan. Nah, poin penting saya cuplik dulu di pertemuan ke-9 dan ke-10. 11 baru regulasi pengelolaan laboratorium. Klausulnya nggak cuma konsep jaminan kesesuaian pengukuran, nggak cuma pengukuran ketidakpastian. Konsep manajemen pengelolaan laboratorium juga disampaikan. Apa-apa yang perlu dipenuhi di dalam memenuhi standar ukuran kompetensi laboratorium. Makanya kalau bicara standar ukuran laboratorium metrologi legal dulu kan standar ukuran laboratorium kalibrasi. Saya lebih pasnya standar ukuran laboratorium kalibrasi. Jadi di dalamnya sudah tercakup metrologi legal, metrologi industri ya. Sampai kita metrologi ilmiah itu saling keterkaitannya ada panjang juga. Nanti baru kita masuk ke, nah ini di minggu ke-12 kita ya kemungkinan itu ya sudah mulai offline praktikumnya, teori sekilas sambil jalan kita praktikum sama-sama, termometer digital, langsung ke termo digital aja udah gitu kan. Kalau nggak perlu saya bahas konstruksi umum lagi kalau kalian sudah memahami prinsip perbedaannya. Nah, kemudian untuk water bath, oil bath ya. Kita harus tahu ini semua apa sebelum UTS ya, di syarat teknis itu juga mulai dari tingkat kesulitan, tingkat ketelitian alat standar yang digunakan. Nah, itu juga di dimensi juga jelas ya. Ada ruang lingkup persyaratan, ruang lingkup persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, peralatan-peralatan apa yang arahnya ke metrologi legal, itu yang wajib di tera dan di tera ulang. Ya. Itu sudah ada gambaran di awal ya. Saya juga sudah memberikan PP-nya, SK Dirjennya ya. Pak Dudi juga sudah menjelaskan. Nah, berarti kita tinggal masuk kepada setelah UTS nih. Nah, coba kalian tahu nggak yang dimaksud konsep standar ukuran?
itu saya tolong dibawa ke arah standarisasi, ke arah yang lebih global dulu ya, sebelum kita, sehingga saya mudah ya untuk menjabarkan ke bawahnya ya. Terkait dengan SNI, ISO, IC 17025. Nah ini dulu nih, coba siapa nih? Habibur Rahman. Itu ISO 17025 tentang apa sih ya? Standar pengukuran ya, Pak. Kalau ISO 30001 itu tentang manajemen resiko. Nah, 17025 itu tentang apa? Kalau ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. ISO 17025 tentang apa? Habibur Rahman tadi bukan itu ya. Itu bagiannya ada pengukuran, ketidakpastian. Yang lain coba interaktif coba. Dia Valentina. 17025 itu tentang apa ini? Nanti kita masuk regulasi pengelolaan laboratorium. Yang letter luck yang ada di 725 itu tentang apa sih? Ya arahnya memang pengelolaan laboratorium tentang Pengujian ya, Pak. nah, itu masih bagian dari. Wah, ini gimana nih kalian? Ivan Setiawan. Tentang apa dia? Letter luck yang 1725 itu apa? Tentang kompetensi Laboratorium pengujian dan kalibrasi, Pak. Nah, tentang kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, kalau dihubungkan itu standar ukuran itu konsepnya bagaimana? Standar ukuran untuk kompetensi laboratorium. Standar ukuran baju produksi A dengan produksi pabrik B. Atau secara yang dikatakan secara umum yang dikatakan baju yang baik gitu kan. Dari kualitas bahan bajunya, ukuran bajunya, dimensi bajunya, ukuran XL-nya apakah dia XL merek A dengan XL merek B? Belum tentu sesuai standar ya. Ukuran MS dengan merek A itu kan akan berbeda, apalagi bahannya mudah melar dan lain sebagainya. Ukurannya udah benar ketika dipakai. Ini baru kita bicara standar ukuran secara global dulu nih. Jadi kalau kalian ingin memenuhi kompetensi laboratorium, standar ukurannya harus melihat kemana. Ya. Terutama yang sesuai dengan kesepakatan. Nah ini isinya kesepakatan tapi juga melalui kajian-kajian. Kita tahunya udah muncul aturan-aturan, klausul-klausul yang bicara standar ukuran untuk kompetensi laboratorium. Kalibrasi lagi ya, kalibrasi itu apalagi punya standar-standar yang primer, sekunder, bagaimana mengelola laboratorium dengan standar ukuran yang ditetapkan di dalam persyaratan ya yang ada di 725 ini. Gimana kalau nggak ada kesepakatan? Karena di sini pabrik baju C59 memproduksi dengan kualitas material bahan tertentu, dia punya standar ukuran sendiri yang dikatakan baju yang baik itu untuk tipe merek C59 dia buat ya. Ukuran M, XL, kualitas bahannya, kemudian dipakai nyaman nggak dengan anatomi tubuh. Nah, jadi di sini kalian harus memahami ingin mempunyai laboratorium atau nanti kalian bekerja di instansi yang harus mengelola laboratorium, kalian harus tahu nih standar ukuran kompetensi laboratorium kalibrasi. Standar ukurannya apa aja dia? Berarti dia punya apa? Persyaratan-persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
bicaranya udah klausul-klausul apa nih yang harus dipenuhi gitu kan. Ada poin-poin penting yang menjadi spesifik bidang meteorologi dan instrumentasi di sini, yaitu klausul-klausul yang mengenai jaminan kesesuaian pengukuran ya di pertemuan kuliah 1. Kemudian klausul-klausul mengenai pengukuran ketidakpastian. Ini saya terangkan di awal, nanti masuk baru secara global. Kalau kalian ingin mengelola ditempatkan bekerja di laboratorium. Jelas dia? Muhammad Gavin jelas? Insya Allah, Pak. Udah fokus aja udah. Gimana sih kita menerapkan standar ukuran yang harus dipenuhi di dalam ISO 17025. Poin pentingnya dulu aja, jaminan kesesuaian pengukuran dan pengukuran ketidakpastian. Belum nanti ada persyaratan struktural. Siapa yang harus bertanggung jawab pengelola laboratorium, nanti sampai ke manajerialnya juga ya. Tapi nanti secara globalnya di minggu depan. Sekarang ke jaminan kesesuaian pengukuran dan pengukuran ketidakpastian diarahkan kepada, kebetulan saya masuk ke pengukuran suhu, diarahkan kepada peralatan yang di bidang yang terkait dengan suhu. Ya. Itu juga diberi gambaran suhu. Itu juga nggak yang sudah disampaikan di mata kuliah lain, sistem sensor ya. Bagaimana prinsip kerja atau karakteristik sensor. Itu juga bagian penting di dalam kita melakukan pengukuran di bidang suhu yang sudah disampaikan. Ada yang non kontak, ada yang kontak. Nanti diulang ya di minggu depan. Tapi lebih detail untuk langsung fokus di apa yang dibandingkan, gitu. Kontak dan non kontak ya, ada cara pelaksanaan yang setimbang termal, kontak termal. Nah semua itu harus arahnya persyaratan yang harus dipenuhi di dalam standar ukuran untuk mempunyai laboratorium dengan kompetensi tertentu ya. Berlomba-lomba di laboratorium yang ada untuk memenuhi standar ukuran yang diminta di dalam persyaratan 17025 supaya dipenuhi, sehingga kemampuan laboratorium itu bisa berbeda-beda. Dilihat persyaratan sumber daya itu nggak cuma SDM manusianya ya, sumber daya peralatan yang dia punya ya, metode yang dia bisa lakukan. Ketika sudah punya peralatan dengan peralatan yang kelasnya juga tinggi atau sedang, itu konsep ketertelusuran pengukurannya, kalau pengukurannya sudah dilakukan dengan alat yang canggih, baik, bagus, sesuai dengan yang kemampuan laboratorium. Tapi kalau nggak tertelusur, alatnya nggak pernah dikalibrasi. Apakah termasuk pengukuran yang benar? Gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Ketua angkatan teh, Pak Ojan ada Pak Ojan? Belum masuk ya dari tadi ya? Atau siapa nih perwakilan? Muhammad Gavin. Coba cek sound. Cek sound siapa nih? Ada yang mau saya tanya itu. Rama Anugrah. Cek sound. Iya, Pak, ada. Nah, ini perjanjian ya. Kalau ini kita kan mulai jam 11. Pasti masuk ke Juhur nih. Perlu ditunda kalau ada ajan atau tapi nanti ditambah. Kita tunggu dulu ya. Ini masuk ajan nih ya. Kita tunda 5 menit ya. Atau ada usulan Pak, jam 12 istirahat, sholat sebentar 10 menit, nanti kita lanjut. Tapi nanti ditambah. Gimana Rama? Lanjut aja. Kalau Sepertinya ada banyak jeda dulu kali ya Pak. jeda dulu, ajan dulu ya. Untuk ajan saya setuju dijeda 5 menit sebentar. Nanti dilanjut.
Kalau untuk sholat gimana jam 12 perlu istirahat apa lanjut ya? Lanjut aja ya. Kalian udah makan siang semua kan? Sudah, Pak. Oke, oke. Oke, kita tunggu aja dulu saya biar fokus juga. Oke, baik kita lanjut ya. Kalau apa? Kalau di Islam itu sebenarnya kalau azan itu harus malah dituntaskan dulu kajiannya ya. Kalau kajian sedang mengadakan kajian, ini kan termasuk kajian ya. Kita kuliah itu termasuk kajian ya. Jangankan di kajian yang di dalam, terutama yang agama Islam ya. Kajian di dalam masjid itu juga dituntaskan dulu kajiannya. Nah, jadi yang sholat-sholat kajian itu cuman karena apa? Diberikan kebebasan juga. Saya lebih baik memilih ya, kita tunggu dulu aja. Kalau di Islam dibolehkan kajian dituntaskan, sholatnya setelah kajian. Kalau memang itu tadi substansi kajian itu dulu ya. Pendidikan termasuk substansinya penting itu diperbolehkan kita untuk asal jangan lewat dari waktu ibadah gitu. Yang kita untuk Islam ya. Baik, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi kita masuk kepada peralatan. Jadi setiap laboratorium itu mempunyai sumber daya yang berbeda ya, sumber daya. Sumber daya itu bicaranya bukan hanya SDM ya. Dengan sumber daya yang ada, bagaimana kita mengelola standar ukuran untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sumber dayanya apa aja yang ada SDM manusianya, ada peralatannya, ada metodenya ya. Nah, itu perlu diatur dengan standar ukuran yang mempunyai kesepakatan internasional di dalam 1725. Isinya adalah persyaratan klausul-klausul tertentu dan kita harus mengetahui bagaimana konsep ketertelusuran pengukuran, bagian dari cuplikan 1725 dengan klausul tertentu ya. Konsep ketidakpastian pengukuran yang penting khususnya untuk bidang metrologi dan instrumentasi ya, dibuka di awal sebagai cuplikan awal. Ada yang tahu nggak ketertelusuran pengukuran itu apa? Kemarin udah disampaikan ya. Siapa yang bisa jawab? Thomas, Rocky, Roganda? Nggak harus letterlock ya yang pernah saya sampaikan. Yang penting konsepnya kalian tahu. Francisca Putri Palero. Apa sih yang dimaksud ketertelusuran pengukuran? Jangan-jangan saya belum, suara saya terdengar ini? Terdengar, Pak. Coba siapa yang bisa? Boleh izin menjawab, Pak. Mangga. Jadi yang dimaksud ketertelusuran pengukuran itu, seingat saya itu yang di mana suatu TTP atau suatu alat ukur itu sesuai dengan rantai ketertelusurannya itu kan, kalibrasi dari hasil kalibrasinya itu, Pak. Ya. Kalau ditanya pengukuran yang benar ya, kalau pengukuran yang benar itu kalau nggak tertelusur ya metodenya sudah benar ya, cara pelaksanaan pengukuran sudah benar, tapi dia tidak dilakukan kalibrasi ulang. Nanti akan memenuhi tadi yang dinamakan rantai ketertelusuran ya. Kita secara singkatnya gitu ya. Jadi pengukuran dikatakan benar kalau dia tertelusur ya. Punya rantai ketertelusuran pengukuran.
Kalau konsep, nah sekarang kita itu juga sudah pernah saya sampaikan nih, ketidakpastian pengukuran. Siapa yang coba? Muhammad Kevin atau siapa? Apa yang kalian ketahui tentang ketidakpastian pengukuran? Kalau untuk poin apa dalam judul sekarang ini, kuliah hari ini, kalau sudah memahami sebenarnya nggak perlu 2 jam ya, kita nanti bisa langsung masuk kepada SNI 1725 ini secara lebih menyeluruh lagi ya. Nanti konsepnya udah jelas, kita tinggal masuk per kalibrasi 1, kalibrasi 2, kalibrasi 3, fokus sampai kepada perhitungan ketidakpastian pengukuran. Sebelumnya juga harus diterangkan dulu, sebelumnya itu harus diterangkan klausul-klausul yang ada, ruang lingkup yang ada 1725. Jadi gini ya, standar ukuran itu punya ruang lingkup pasti. Ruang lingkup apa yang harus kalian ketahui di dalam 1725. Secara teknis ruang lingkupnya apa aja? Dia punya standar ukuran ya. Secara teknis, besaran, ukuran, panjang misalkan. Dia punya ruang lingkupnya apa aja yang dibahas tuh ya. Untuk standar ukuran untuk meteorologi legal di bidang panjang misalkan ya. Baik itu persyaratan teknis, konstruksi umum, sampai kepada persyaratan kemeteorologian. Nah ini juga nih, ruang lingkup 1725, nanti juga secara menyeluruh, ini baru saya cuplik. Kita bicara fokus di jaminan kesesuaian pengukuran dan pengukuran ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian pengukuran itu apa? Prinsipnya adalah absolut alam ya, banyak yang ada yang pengukuran diharapkan pasti ya. Di dalam pengukuran, apakah pengukuran kita sudah pasti benar gitu ya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan dia tidak pasti. Artinya apa? Pengukurannya punya kesalahan ya, kesalahan pengukuran ya. Bagaimana konsep kesalahan pengukuran? Harusnya gitu. Bagaimana konsep kesalahan pengukuran? Nanti kita mengenal ada konsep kesalahan sistematik, kesalahan random. Nah, ini lebih detail enak kemarin udah di defensi ya, saya tinggal tanya nih aja nih. Apa yang dimaksud kesalahan sistematik, kesalahan random ya. Karena kan setiap pengukuran itu ada kesalahan dan mana yang termasuk nanti di dalam kesalahan sistematik maupun di kesalahan random yang mempengaruhi ketidakpastian pengukuran. Kalau ada yang masih ingat yang pernah saya sampaikan di mata kuliah dimensi ya. Nah, kita ulang sedikit nih. Nah, baik ya, kita masuk ke pertemuan kuliah kedua di IC 1725 ya, tentang klausul ini yang ada di klausul 5.6.1. Nah, ini penting juga nih. Identitas ini berarti kalian nih kan sudah masuk yang 2017, pedomannya udah 2017. Ini cuman gambaran antara 2017, 2005, 2008 sudah diatur di 2000, 2005, 2008. Nah, karena ada penekanan-penekanan tertentu di 2017 sehingga identifikasi klausulnya bisa berbeda ya. Tadi karena ada penekanannya apa kemarin? Ada 4 ya. Kalian ditugas juga tuh. Perbedaan 2005, 2008, 2017. Ada yang bisa menyampaikan nggak? Perbedaannya di mana? Untuk 2017 coba. Melisa coba. Biasanya aktif ini Melisa. Jadi penekanan 2017 itu apa sih? Ada 4 hal yang penting ya. Dia Arsil Paraswati. Hadir Pak, sebentar. Yang untuk 2017 ya, penekanannya itu yang pertama di ruang lingkupnya. Itu bukan Pak. Yang kedua di pendekatan prosesnya. Terus yang ketiga teknologi informasi dan yang keempat
pemikiran berbasis risiko. Risiko, ya betul. Yang lain gimana nih? Melisa, jangan-jangan belum ngerjain ya? Melisa udah ngerjain belum? Sudah Pak, kurang lebih sama Pak, cuman di yang saya kerjain di lebih detail lagi Pak. Kayak yang tadi disebutkan sama dia, perbedaan secara keseluruhan di antara SNI atau ISO tahun 2008 itu pendekatan proses, yang sekarang telah sesuai dengan standar yang lebih baru seperti ISO 9001 tentang manajemen mutu, ISO 15189 tentang kualitas laboratorium medis, dan ISO atau IEC 17021 tentang persyaratan untuk badan audit dan sertifikasi. Lalu selanjutnya yang kedua ada revisi ruang lingkup yang mencakup dari pengujian, kalibrasi, dan juga sampling yang terkait dengan kalibrasi. Yang ketiga, memiliki fokus yang lebih kuat pada teknologi informasi dan menggabungkan penggunaan dari sistem komputer, catatan elektronik, dan juga produksi hasil dan laporan elektroniknya. Lalu yang keempat itu sebuah bab baru yang memperkenalkan konsep pemikiran yang berbasis resiko gitu Pak, seperti yang dikatakan dia tadi, tertulis pada klause 8.5 tentang tujuan pemikiran yang berbasis resiko. Nah, di situ ada poin-poinnya lagi Pak. Itu sih yang saya kerjakan Pak. Ya betul. Sudah pernah saya sampaikan kan di kuliah sebelumnya kan. Ya memang kalau setiap ada perubahan itu pasti ruang lingkupnya berubah. Ada penekanan-penekanan. Ketika berubah ruang lingkup pasti klausulnya berubah. Nah, perubahan-perubahan itu kalau kalian poin pentingnya bisa melihat apa sih perubahan. Nanti akan cuman masalah identifikasi klausulnya berbeda. Kemudian ada penekanan-penekanannya. Ruang lingkup pasti berbeda ya. Apalagi nambah sekarang ada fokus sampling. Kemudian kan kemarin saya sudah menggambarkan bagaimana sampling darah ya di medis, laboratorium medis ya. Itu udah lebih tertata baik dengan baik ya. Walaupun sebelumnya di 2005 itu ya penyerahan contoh itu juga sudah berjalan dengan baik, cuma belum merata ya. Kita memandangnya secara global di lembaga penilaian kesesuaian. Laboratorium itu harus sesuai dengan apa? Nanti akan diakses ya dengan semua lembaga penilaian kesesuaian ya. Kesesuaian kompetensi laboratorium ini kita melihatnya sebagai standar ukuran yang harus dipenuhi untuk mempunyai kompetensi laboratorium dengan acuan yang sudah ada perubahan ini 2005, 2008, 2017. Kita fokus di 2017. Klausulnya sudah berbeda. Poin pentingnya persyaratan manajemen dan persyaratan teknis dari 2005 itu akan berubah ke 2008 dari sisi bahasa, kemudian 2017 sampai kepada penekanan manajemen resiko ya. Penekanan sistem manajemen itu 9001. Kemudian sampling di standar medis ya. Medis juga punya standar ukuran yang dikatakan laboratorium medis itu baik dan standar ukurannya kalau kalian kerja di bidang medis ya harus di persyaratannya harus dipenuhi. Nah, kebetulan 7125 dia kompetensi laboratorium secara lebih umum berarti harus berkaca kepada laboratorium medis yang sudah menerapkan untuk pengambilan sampling ya. Walaupun khususnya di bidang metrologi dan instrumentasi metrologi industri untuk di lab Jakarta itu sebenarnya sudah menerapkan ya bagaimana termasuk penekanan teknologi informasi ya. Jadi pelanggan itu mudah untuk melihat sejauh mana nih contoh yang sudah masuk ya. Dari mulai pertama kali dengan waktu tertentu, tanggal tertentu, pelanggan dalam arti kepuasan pelanggan, dia sudah bisa memantau pelaksanaan pengujiannya, contoh yang dia masuk. Mulai dia serahkan, ada yang diantar, ada yang dijemput ya, tergantung laboratorium masing-masing. Ada yang jasa penjemputan juga kadang-kadang juga harus memenuhi persyaratan. Sekarang apalagi udah penerapannya 2017 ya.
pengambilan sampling, penyerahan sampling itu harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Itu bisa dipantau dengan penekanan teknologi informasi. Diharapkan pelanggan bisa, pelanggannya dalam arti yang memakai jasa kalibrasi, bisa memantau kapan dia masuk ke laboratorium, kapan diuji, kapan selesainya. Ketika sudah jadi sertifikatnya, sudah bisa dilihat secara online misalkan. Terus keabsahannya bagaimana, jaminan ketertelusuran bagaimana, itu bisa penekanan teknologi informasinya harus jelas dan memenuhi persyaratan yang ada di dalam standar ukuran 17025. Ada 4 poin penting ya yang perlu diingat nih, harus bisa jadi keluar di ujian. Ya, mulai dari adanya penerapan sistem manajemen mutu 9001 di tulisan 2. Penekanannya sistem manajemen mutu dan manajemen resiko, pendekatan manajemen resiko di ISO 30001 ya kalau nggak salah ya. Manajemen resiko. Kemudian apalagi itu ya, 1 manajemen mutu, sistem manajemen, kedua manajemen resiko, ketiga pengambilan sampling ya, ISO medis ya, ISO manajemen risiko, ISO sistem manajemen mutu, ISO medis. Kalian pelajari semua juga nggak apa-apa gitu kan. Mau yang lebih umum ada di 17025 2017. Terakhir ada 4 yang penting apa? Teknologi informasi. Penekanan-penekanannya ya. Jadi mengelola laboratorium itu punya standar ukuran. 4 penekanan yang baru ini aja tahun 2005 semua sudah melaksanakan. Di lab Jakarta yang pernah saya ceritakan, pelanggan bisa komplain hanya melihat waktu pengujian, pengkondisiannya dilakukan nggak, langsung diuji, ketahuan. Ada pengkondisian, kemudian jangka waktu ya, target dari standar yang ditentukan, penyebab alat standar yang digunakan, itu bisa dipantau secara online. Kemudian sampai ke sertifikat jadi itu sudah dilakukan di 2005, baru dirintis, 2000 berjalannya 2009 ya, 2009. 2007 itu baru 1 lab. Lab yang lain belum di dalam lembaga penilaian kesesuaian sudah merata belum penerapannya, diterapkannya standar ukuran untuk kompetensi laboratorium. Kalau belum, makanya keluarlah 2017 penekanan-penekanan yang semua harus bisa melakukan standar ukuran di dalam kompetensi laboratorium. Oke, ini jelas ya. Ini sekedar tahu aja di 7925 itu klausulnya ini tentang pengukuran ketidakpastian, harus absah pengujian kalibrasi. Ya, kalau kalian buka lagi ya di pertemuan pertama ya, di klausul 5.6 ini, selain dia ada ketertelusuran pengukuran di 7925 2005 ya, poin-poinnya itu secara rinci sampai kepada pengujian yang absah, pengukuran ketidakpastiannya juga harus dihitung ya. Itu jadi 1 klausul. Kalau di 2017 2017 dengan klausul yang berbeda, misalnya 6.5 masih 6.5, kemudian di klausul 76 untuk pengukuran ketidakpastian. Klausul 65-nya 2017 jaminan kesesuaian tentang jaminan kesesuaian meteorologis ya. Urutan tingkat kesesuaian pengukuran secara meteorologis. Tingkat meteorologisnya ya, klausul 6.5. Kemudian klausul 76 ada di 715 2017. Ya, sebenarnya banyak dibahas karena saya lebih ke 2005 lebih detailnya, nanti bisa lihat identifikasi, kalau saya ada yang salah bisa disampaikan klausulnya ya, saya nggak hafal, tapi poin-poin penting yang harus kalian penuhi khususnya bidang metodologi dan saya tentang jaminan kesesuaian pengukuran dan pengukuran ketidakpastian. Jadi kita fokus sini dulu. Nah, ini tombol saya ini agak bermasalah nih ya.
Nah, tadi ya, saya tinggal menjabarkan ya. Kalian harus memahami konsep jaminan kesesuaian pengukuran. Pengukuran yang benar itu bagaimana gitu. Jadi harus memenuhi ketika metodenya sudah benar, alat yang digunakannya sudah sesuai, ya kan. Nah, kalau nggak tertelusur, ya, dia harus memenuhi ketertelusuran dalam rantai ketertelusuran pengukuran. Ya. Ada dua wilayah ya dengan ini contoh digambar ya. Dengan laboratorium A dan laboratorium B dalam suatu negara ya yang berbeda misalkan. Nah, ini ada ketertelusuran pengukuran mana memenuhi penjalanan ketidakpastian sampai ke tingkat standar yang lebih tinggi ya. Dari pengujian atau yang dilakukan itu menggunakan standar yang dengan tingkat standar yang sampai kepada standar yang kemampuannya lebih tinggi. Itu akan terlihat dari akurasi yang kurang baik sampai ke akurasi yang lebih baik. Jadi sampai nanti di working standar misalkan di laboratorium PPSDK ya, gampang kalau kalian sudah melakukan pengecekannya gampang. Ada tanda sudah dikalibrasi atau belum. Biasanya ada stiker ya, stiker di alatnya itu, atau dicek di dokumentasinya ya, ada nggak sertifikat kalibrasi untuk digital thermometer yang kita gunakan. Ada nggak sertifikat kalibrasinya? Tertelusur kemana? Ini dikalibrasi kemana standar kita ini? Gitu. Apa ke Ditmed, apa ke PPMB di Lab Jakarta atau di LIPI, di BSN kan, di LIPI ya. Itu bisa dilihat dari sertifikat hasil kalibrasinya. Jadi persyaratan di dalam jaminan kesesuaian pengukuran selain pengukuran yang benar ya, koreksi dan ketidakpastiannya dengan penjalarannya dengan tertelusur di dalam sertifikat hasil kalibrasi sebelumnya ya. Semua dalam rantai ketertelusuran pengukuran. Ini konsep ini sudah pernah dijelaskan ya di dimensi ya. Sehingga nilai 1 meter kalau dia besaran panjang di lab A itu sama dengan 1 meter di lab B. Dengan nilai ketidakpastian tertentu ya, digandingkan dengan urutan kemeteorologiannya. Jadi ada di dalam 725 ada klausul ya, klausul yang harus dipenuhi. Bisa nggak laboratorium nih menjamin kesesuaian pengukurannya dilihat dari hasil kalibrasi yang tercantum di dalam sertifikat kalibrasi. Ada nggak rantai ketertelusuran pengukurannya? Kan namanya standar ukuran produksi baju C59 Bandung dengan kualitas mutu A, ya, standar ukurannya di material A, B, C, D, material ukurannya XL, ML sekian, gitu kan? Ya diikuti standar ini juga di dalam 25 standar ukurannya kompetensi laboratorium itu harus memenuhi bagaimana konsep jaminan kesesuaian pengukuran. Ada nggak prosedur di laboratorium tersebut? Nah, di lab Jakarta, di lab di Direktur Meter, di lab PPSDK, ada nggak prosedur yang mengatur bagaimana bisa menjamin kesesuaian pengukuran? Apakah alatnya sudah dikalibrasi semua gitu? Terus nilai koreksi dan ketidakpastian nanti ada dipantau juga ya, nilai koreksi dan ketidakpastian dalam satu kegiatan pengecekan antara misalkan. Dalam selang waktu tertentu setelah dikalibrasi ulang, itu ada pengecekan antaranya juga enggak. Itu masuk bagian dari jaminan sesuai pengukuran dan sudah disampaikan sama saya juga di mata kuliah lain baik di pertemuan kita yang pertama ya kan. Bagaimana jaminan mutu lab gitu. Menggunakan tools tertentu, control chart. Jadi laboratorium harus bisa menjamin
Kalian disuruh mengelola laboratorium, bisa nggak menjamin kesesuaian pengukuran? Ada nggak bukti sertifikat hasil kalibrasi untuk setiap peralatan standar yang digunakan? Wah, itu beda-beda besaran massa, panjang ya, besaran suhu. Nah, itu harus punya sertifikat hasil kalibrasinya. Ada nggak sampai ke jadwal ya, dari peralatan yang ada di laboratorium, kalian mengelola jadwal, terjadwal, terdokumentasi dengan baik jadwal kapan dia harus masa kalibrasinya sudah habis dan harus dikalibrasi ulang. Nah, kalian harus bisa menjamin itu. Butuh berapa SDM kira-kira untuk mengelola? Sebenarnya tergantung ruang lingkup laboratorium, berapa besaran dia menerima jasa kalibrasi gitu misalkan. Semakin banyak ya jumlah SDM-nya banyak, peralatannya banyak, jadwal kalibrasinya harus sudah di. Ini harus kalian tahu nih ya. Kemudian konsep pengukuran ketidakpastian. Tinggal menjabarkan aja. Saya ini juga sudah disampaikan. Jadi laboratorium kompetensi untuk laboratorium dikatakan sesuai dengan 725. Ada nggak prosedur? Prosedur untuk dilakukan pengukuran ketidakpastian ya, yaitu bagian dari ketertelusuran juga. Kalau di 1725/2005 kan jadi satu kesatuan kan. Keabsahan pengujian perlu dilakukan pengecekan antar. Ini juga pengukuran ketidakpastian itu untuk setiap besaran punya konsep pengukuran tertentu sesuai besaran yang ada. Kemudian apakah perlu dilakukan pengecekan antara? Tapi konsep pengukuran dia punya ketidakpastian harus dipahami bahwasanya setiap pengukuran punya kesalahan. Nah, ada kesalahan yang dinamakan sistematik, ada kesalahan random. Nanti ada cross error juga. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah konsep kesalahan sistematik. Sehingga muncullah bahwasanya setiap pengukuran punya kesalahan dan punya nilai yang pasti dan tidak pasti, baik di baik di kesalahan sistematik maupun kesalahan random. Nah, kalau kita mau mengenal pengukuran ketidakpastian itu kita harus mengenal kesalahan sistematik dan kesalahan acak, di mana di dalam yang termasuk kesalahan pasti itu adalah koreksi dan error ya. Yang tidak pasti yang ada di sistematik ada itu cuma kemampuan dari alat tadi, absolut alat itu kan umur kinerja alat ketika sudah bertahun-tahun itu akan mempunyai nilai drift daripada suatu alat. Ini yang tidak pasti nih. Ada yang masih baru, ada yang sudah lama, sudah bertahun-tahun ya. Itu mempengaruhi pengukuran, kesalahan pengukuran, sehingga pengukuran tidak pas, ada yang tidak pasti, dari kesalahan sistematik menyumbang yang tidak pasti, dan dari kesalahan random juga di kesalahan acak dari yang tidak pasti juga dia menyumbang, sehingga nanti perlu diberi angka ya, penting ya, angka berapa sih ini kira-kira yang tidak pasti ya dari pengukuran kita, suatu angka. Ditetapkanlah nanti yang dikatakan range ketidakpastian. Nanti bicara adalah range, berapa range yang tidak pasti nih. Makanya dia notasinya apa dia? Plus minus. Nah, ini saya mengulang aja nih. Yang penting, konsep-konsep penting ini perlu saya sampaikan ya. Nah, range-nya plus, notasinya apa? Plus minus ya. Plus minus. Ada satu dalam range tertentu dia ada nilai benarnya. Itu konsep. Jadi gimana? Kesalahan pengukuran ada sistematik dan acak. Yang disumbangkan yang tidak pasti dari kesalahan sistematik ada, dari kesalahan random atau kesalahan acak ada. Sehingga dia perlu diberi suatu angka kesepakatan dalam suatu bentuk range yang dinotasi plus minus. Nah, untuk yang pasti ini berupa nilai koreksi ya atau error. Ini masih bisa ada kompensasi untuk diperbaiki ya. Nah, dengan kita justir ya, bisa. Kalau di metode legal teh
Sama kayak misalkan yang paling analogi gampang tuh jam ya, harus sekarang jam 1, jam 1.15 ya bisa ya pasti itu kan kesalahannya 15, kelebihan 15 ya kita putar ke arah jam 1. Sama SPBU juga gitu ya. SPBU volumenya 1 liter, koreksinya atau errornya sekian masih bisa kita justir. Pasti. Nah, sekarang berarti dirumuskanlah setiap hasil kalibrasi atau peneraan. Kalau kalibrasi K plus minus U95 ya, kalau itu error ya, kalau peneraan lebih ke arah errornya. Ya jelas nih ya, sudah pernah disampaikan ya. Setiap mata kuliah poin-poin penting perlu saya sampaikan lagi gitu. Kalian mengingat-ingat juga. Sama tadi pertanyaan Aulia, Pak, digital thermometer dibandingkan dengan kalau ada lagi digital thermometer dengan itu termometer juga gitu kan. Nah, supaya kalian memahami, saya sampaikan lagi konstruksi yang berbeda. Perbedaannya apa nih? Ini kita ini udah saya anggap sudah selesai ya. Kalian sudah memahami. Kalau nggak ada tanya nih konsep pengukuran ketidakpastian, bagaimana kesalahan sistematik, bagaimana kesalahan random, karena di dimensi sudah disampaikan juga. Nah, tadi yang pertanyaannya Olia, kira-kira perbedaannya kalau dibawa ke arah pengukuran ketidakpastian ya, apa yang mempengaruhi kalau kita membandingkan, misalkan standarnya adalah digital thermometer, yang dikalibrasi termometer gelas. Bagaimana bedanya yang dikalibrasi dengan digital thermometer juga? Nah, dari konsep apa nih yang menyebabkan apa perbedaan antara yang dibandingkan dengan termometer gelas dengan digital thermometer? Ada yang bisa jawab? Nah, ini ada hubungannya dengan konsep pengukuran ketidakpastian ya. Tadi kan saya bilang bahwa ke arah konstruksinya tadi, konstruksi untuk termometer gelas analog ya. Dia apa aja yang menyumbang apa aja yang menjadi kontribusi ketidakpastiannya besar. Nah, ini kita sekali membahas nih konsep pengukuran. Pertanyaan Aulia pertama tadi itu dihubungkan ke pengukuran ketidakpastian. Kenapa perlu disampaikan juga untuk konstruksi yang berbeda antara yang analog ya, termometer gelas dengan yang digital. Digital ya. Kira-kira kontribusi ketidakpastiannya antara analog dan digital ada perbedaan nggak? Ada, Pak. Apa kayak coba? Pembacaan hasil ukurnya, Pak. Pembacaan alat kan dia punya kesalahan paralak ya. Ya, Pak. Nah, itu memberi kontribusi. Kontribusi itu terhadap nilai ketidakpastian. Kalau diusahakan seminimal mungkin kontribusi ketidakpastiannya, sumber ketidakpastian yang menyebabkan dia tidak pasti. Nah, kalau kalian sudah jelas di sini, ya nanti kita langsung aja digital thermometer, bagaimana mengkalibrasi dengan digital thermometer. Harus kalau belum disampaikan termometer gelas dikalibrasi dengan termometer gelas, itu kayaknya perlu disampaikan, tapi nanti kita lihat waktunya ya. Karena dia punya aturan khusus, standar ukuran kalibrasi. Nah, kita bicara dua standar ukuran yang berbeda. Ini standar 1725 itu standar ukuran untuk kemampuan laboratorium, untuk kompetisi laboratorium. Nanti ada standar ukuran persyaratan untuk bagaimana sih kalibrasi di besaran panjang, besaran suhu. Itu kita lihat lagi standar ukurannya untuk mengkalibrasi LIG termometer dengan LIG. Nanti ada yang tercelup sebagian, aturan-aturan itu harus dipenuhi juga di dalam. Artinya lebih spesifik lagi. Nah, itu juga kayak kalau Pak Dudi belum menyampaikan, itu perlu disampaikan juga nanti lihat waktunya. Sekarang yang saya perlu tekankan, kenapa kontribusi ketidakpastian ketika kalian membandingkan dengan termometer gelas dengan digital termometer.
salah satu contohnya dari kesalahan paralaks. Nah, itu jadi kemudian nanti ada resolusi kan juga, resolusi keterbatasan orang baca resolusi ini ya punya. Nah, itu juga jadi tidak pasti ya nih. Jadi nggak cuma drift. Selain ini alatnya udah berapa tahun dipakai nih, standarnya juga berapa tahun ya dipakai nih kan. Dia kan punya drift kan ya. Selain drift tadi resolusi juga termasuk yang nggak pasti ya. Resolusi kalau acak udah pasti dari penyimpangan bak ya standar deviasinya ya. Dengan beberapa kali pengulangan, belum tentu dia beberapa kali pengulangan menghasilkan pengukuran yang sama. Setiap alat berbeda-beda ya kemampuannya. Bisa dibuktikan nggak dia tingkat kepresisiannya ya, diulang-ulang hasilnya tetap sama sekian derajat Celcius misalkan besaran suhu ya. Nah, itu juga sumber ketidakpastian. Nah, jadi perlu ada angka yang menggabungkan dari kesalahan pengukuran yang termasuk kategori sistematik dan acak digabungkan dan dari sistematik juga banyak drift, resolusi, keterbatasan resolusi, ya, apalagi banyak. Nah, itu perlu diangkat dalam bentuk range notasi plus minus. Sehingga nanti hasil kalibrasi selalu atau diharapkan ya bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk angka seperti ini. Koreksi plus minus U95. Di mana dia ini menggambarkan yang pasti dan yang tidak pasti. Nah, ini masih yang koreksi masih bisa dikompensasi dengan Justin misalkan. Udah kalau ini udah jelas ya konsepnya. Tinggal kalian perbesaran alat apa dengan alat bantu kita bahas. Ada IK-nya, turunannya lagi nanti ada kita standar ukuran yang sesuai dengan aturan kalibrasi besaran suhu. IK digital termometer dengan indikator. Nah, buatlah itu IK-nya nanti saya. Kita buat standar ukuran yang baik dan benar untuk pelaksanaan. Ketika itu udah benar semua gitu kan, sesuai dengan standar ukuran masing-masing dalam kalibrasi besaran tertentu, suhu, dimensi, panjang, massa ya. Terlusur nggak? Itu baru hubungannya dengan pengukuran yang benar. Kalau di 17.25/2005 jadi satu kesatuan, kalau di 2017 itu ada beberapa klausul ditekankan dengan klausul yang berbeda. Itu semuanya ada ya dari 2005, 2008 sampai 2017. Ini pengukuran yang benar secara letterlek didefinisikan proses untuk menentukan nilai suatu besaran tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan besaran yang diukur ya terhadap suatu besaran yang dijadikan acuan pengukuran. Acuan pengukuran di besaran apa dia? Untuk suhu, apa yang dibandingkan dengan apa, konstruksi seperti apa, dia punya acuan pengukuran, entah itu ASTM, JIS, ya, entah itu ST, ya. Semua itu harus dipenuhi. Itu dimensi pengukuran ya, besaran acuan tersebut didapat dari sebuah alat ukur atau standar pengukuran, ada standarnya. Dalam konsep ketertulisan metode, kebenaran mau dicapai dengan cara melakukan pengukuran menggunakan sebuah alat ukur. Ini intinya adalah harus punya keterusan metodologis ya. Pengukuran yang benar itu selain dengan acuan pengukuran standar pengukuran yang benar tadi dengan standar JIS, ASTM, ST udah benar, dia harus tertulis metodologis ya. Alat ukur tersebut harus dikasih terhadap suatu standar kalibrasi. Ya, standar kalibrasi ini dikalibrasi terhadap standar yang lebih tinggi ya. Nah, demikian seterusnya itu merupakan rantai ketertelusuran sampai ada standar yang puncak ya, standar primer. Dengan demikian maka hasil pengukuran tersebut dapat dibaca sesuai dengan nilai ukur dari standar primer sehingga 1 meter di lab A tadi ya gambaran tadi dengan di lab B harusnya sama. Dibuktikan dengan berapa sih perbedaannya dengan sertifikasi hasil kalibrasi sebelumnya. Gitu. Ada plus minus. K plus minus sekian sama di lab B K plus minus sekian. Kalau di apa? Walaupun U95-nya di lab A dengan lab B beda tuh kalau dijadikan satu konsep angka pengukuran harusnya sama. K-nya besar dia punya plus minus U95. K-nya kecil dia punya plus minus U95 tertentu. Di lab A maupun di lab B akan sama. Ya, sehingga pengukuran dikatakan benar persyaratannya adalah tertelusur ke
standar yang lebih tinggi. Nah, ada terusan metode baru pengukuran dikatakan benar. Itu konsepnya ya. Sehingga ada ketidakpastian ada suatu parameter yang terkait dengan suatu hasil pengukuran yang dapat menggambarkan ketelitian pengukuran tersebut dalam proses diseminasi nilai standar pengukuran melalui rantai kalibrasi ya. Ada penjelaran ketidakpastian ya dari yang standar primer sampai ke standar yang di working area ya, tempat kita kerja itu harus terdiseminasi ya, nilainya bisa sampai ke standar primer itu terjalarkan dengan baik ya. Penjelarannya jelas, dengan demikian standar yang lebih rendah pasti mempunyai ketidakpastian yang lebih besar daripada standar di atasnya. Ini sampai gini, kalian nih kan ini di luar ini ya. Ketika menyampaikan, sampaikanlah kalau di Muslim tuh sampaikan walau satu ayat gitu kan. Dengan kemampuan yang berbeda-beda ya tersampaikannya itu penjelaran ketidakpastiannya itu tadi tergantung kita mengasah kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu juga ya. Itu penjelarannya kalau bisa ya mampu telusur juga. Dasarnya apa? Oke, itu juga. Kita lanjut ya, itu konsep penjelaran ketidakpastian. Nah, baru kita masuk kepada bagaimana konsep pengukuran ketidakpastian ya. Ini udah lebih ke arah perhitungan ketidakpastian digambarkan dalam suatu model matematis Y sebagai fungsi X. Bagaimana dengan variabel X-nya itu lebih dari 1. Sehingga nanti kita mengenal diferensial, ini juga pernah disampaikan diferensial parsial ya. Ketika bentuk umumnya Y sama dengan fungsi dari beberapa X ya, komponen X. Nah itu ini nanti arahnya kepada sumber-sumber ketidakpastiannya itu kan banyak nanti ya. Komponennya artinya banyak. Fungsi dari beberapa komponen sumber-sumber ketidakpastian yang ada itu ya. Nah, kita melakukan dengan konsep perhitungan diferensial parsial ya. Dengan menganggap komponen selain X merupakan komponen dari X. Sehingga kita nanti mengenal seberapa koefisien sensitivitas. Jadi kalau Y sama dengan fungsi X, dia merupakan fungsi limit ya. Perubahan dengan nilai Y, dengan perubahan Y, nilai X. Ya, dalam suatu fungsi Y sama dengan fungsi X, nanti dia merupakan suatu pemodelan limit. Karena variabel nanti sumber-sumber ketidakpastiannya kalau di dalam diagram visualisasi banyak ya, sehingga dia ada aturan diferensial parsial. Bagaimana sensitivitas koefisien masing-masing. Jadi komponennya lebih banyak. Ini juga sudah disampaikan ya, lebih detail di dimensi, di panjang sama aja konsepnya untuk ukuran ketidakpastian ya. Ini juga sudah secara jelas notasi keturunan daripada diferensial ya. Kalau udah diferensial parsial, do Y per do X ya. Nah, ini rumus-rumus penting kalau kalian ingin menurunkan pemodelan matematis. Ini juga sifat-sifat ketika fungsi Y diturunkan. Nah, kalau dia bentuk pembagian, perkalian, ya. Ini di matematika rekayasa juga ada sudah jelas. Jika suatu fungsi X di mana X lebih dari satu variabel, nah ini udah rumus yang sudah letterlux ya. Jika lebih dari satu variabel dengan sumber-sumber kepastian dengan variabel yang jumlahnya tertentu, ya, lebih dari satu variabel, maka dapat merupakan si perhitungan ketidakpastian keturunan diferensial parsial ya. Do Y per do X ya. Dia merupakan gabungan daripada sumber-sumber ketidakpastian yang tergambar dalam diagram fishbone. Ini sudah pernah disampaikan juga ya.
Kalau dia model matematis yang pengukurannya error sama dengan alat dikurangi standar atau koreksi sama dengan standar dikurangin alat, maka bagaimana ketidakpastian gabungannya ya? Ya, berarti nanti ada yang gabungan apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian di standar maupun ya kontribusi di alat. Kalau bicaranya tadi pertanyaan di awal termometer gelas, berarti yang dikalibrasi ini alat ya. Dia kontribusi dari kesalahan paralak itu ada ya. Dari resolusi ya. Ini merupakan ketidakpastian gabungan di alat dan ketidakpastian gabungan yang ada di standar. Sehingga kita bisa ini penerapan hukum, ini dinamakan sebagai penerapan hukum propagasi ya. Kalau dia gabungan di alat itu bisa berarti ada variabel alat dan variabel standar. Nah, kalau masih fungsi penjumlahan ya, dengan fungsi ini masih fungsi penjumlahan ya. E sama dengan jadi error ya. Kalau K itu koreksi ya. Standar dikurangin alat dan itu masih penjumlahan. Jadi ya juga pernah disampaikan, setiap pengukuran kita bisa menganalisa sumber-sumber ketidakpastian, baik yang ada di alat. Ini bocor ini, siapa ini? Mic-nya dimatiin ya. Siapa nih suara bocor ini? Ya, ini diagram Fishbone ya. Untuk memudahkan kalian bisa membuat list apa-apa yang membuat kontribusi ya tadi kontribusi. Sehingga saya akan mencoba mengenalkan target saya sih termometer gelas dan digital termometer sudah tersampaikan ya. Jadi apa yang menyebabkan kontribusi tadi? Kenapa perlu disampaikan termometer gelas? Ada perbedaan dong dengan digital termometer. Jadi nanti dilihat dari jumlah sumber-sumber variabel yang mempengaruhinya itu akan berbeda dengan kalau kita membandingkan dengan konstruksi umum yang berbeda juga antara yang analog dengan digital. Semua ya nggak cuma besaran suhu. Dia ada pressure digital analog dibandingkan dengan digital analog dibandingkan dengan digital pressure gauge misalnya. Nah, itu akan dari konstruksinya akan berbeda. Ini juga kita perlu di dalam perhitungan, ini lebih mudahnya nanti di Excel kita lihat langsung perhitungannya setiap sumber-sumber yang tadi kontribusinya mempengaruhi ketidakpastian itu punya bentuk distribusi ya. Distribusi ketika dia dikatakan ketidakpastian yang bersumber dari kesalahan paralaks. Dari beberapa percobaan distribusi datanya dari beberapa cobaan tuh kalau untuk distribusi data lebih tergambar jelas kalau jumlah datanya lebih dari 30 ya. Nah, dia dikategorikan mempunyai distribusi tertentu dari kesalahan, dari sebaran data pengujian untuk kesalahan paralak, pengukuran kesalahan paralak dia punya bentuk distribusi tertentu. Ketidakpastian yang dihasilkan dari pengamatan dikategorikan berdiskusi normal, mempunyai pembagi akar N. Ada aturan ya dengan derajat bebas N-1. Ketidakpastian yang diperoleh dari informasi resmi atau didukung hasil percobaan. Kategorinya apa nih? Distribusi segitiga. Berdasarkan hasil beberapa cobaan, sehingga ada tabelnya itu ya. Kalau di statistik dengan apa? Dengan bentuk ketidakpastian diperoleh dari informasi resmi atau didukung hasil percobaan dikategorikan berdistribusi segitiga. Akar pembaginya akar 6 dan derajat bebasnya 50. Ketidakpastian yang diperoleh dari taksiran wajar tanpa didukung informasi resmi. Atau hasil percobaan dikategorikan berdistribusi segi 4. Mempunyai akar pembagi 3.
dan derajat bebas 50. Kemudian tidak pastian diperoleh dari sertifikat kalibrasi ya, dari penggabungan beberapa tidak pastian. Jadi kita berdistribusi tes student mempunyai bagi 2 dan derajat bebas 60. Distribusi normal pembaginya akar N, distribusi student membaginya T, ini ya, sudah dirumuskan dengan baik ya. Distribusi ketiga kita tinggal menggunakan nanti dalam perhitungan Excel ya. Nah, jadi nanti kita praktikum semua bawa laptop, kita coba langsung hitung. Jika kita dapat pastian sumber diberi lambang U besar dan kalau dapat bakunya U kecil ya. Jangan sampai ketuker ya. Ketika sudah dibagi dengan pembaginya sudah dikatakan sebagai ketidakpastian bakunya. Desain baku untuk sudah dibagi dengan jenis distribusinya. Kemudian kalau kita menggunakan tabel, perhitungan derajat kebebasan efektifnya. Gabungkan semua data yang diperoleh dari UC dengan mengikuti aturan penggabungan hukum propagasi baik untuk komponen standar maupun alat. Itu derajat bebas di atasnya. Sehingga nanti dengan derajat bebas efektif tertentu nilainya sudah dihitung. Ya, nanti ada faktor cakupan K-nya. Bisa dilihat di tabel cakupan K-nya. Ketika derajat bebas nilainya itu sudah dihitung, nanti akan dilihat untuk menentukan nilai K melalui sebuah tabel ya. Ada juga yang sudah ditentukan K sama dengan 2. Dengan faktoran K sama dengan 2 dengan persyaratan tertentu ya. Dia membuat standar ukuran K sama dengan 2, dia punya alasan-alasan teknis tertentu. Biasanya di Direktorat Metrologi, LIPI ya. Dikali dengan UC gabungan, itu adalah nilai U9. Inilah angka, suatu angka tadi yang tadi kan kesalahannya ada 2 ya, kesalahan sistematik, kesalahan random. Kesalahan sistematik, kesalahan random digabungkan jadi satu angka ketidakpastian. Nah, ini nilainya. Dalam bentuk notasi, angka ketidakpastian dalam bentuk plus minus ya. K tersebut dikali UC gabungan. Sebagai ketidakpastian ekspansi. Ini juga sudah pernah disampaikan. Ini tombolnya kena debu nih kayaknya nih. Nah, hasil kalibrasi harus dalam bentuk two significant figure ya. 13 second yang benar, 1,2 berarti angka yang berarti harus ada 2 ya. Kalau yang salah 12,00 volt. Di belakang angka 1 dan 2 ini bisa angka yang benar adalah 12 volt. Ada 2 angka yang berarti. 12.000 di belakang 1 dan 2 ini angka yang berarti. Nah, penulisannya yang benar 1,2 kali 10 pangkat 4. Akan lebih baik seperti itu bentuk penulisannya ya. Ya, mungkin itu ya. Kita lihat. Signifikan figure di Indonesia menjadi angka penting atau angka yang berarti. Angka 0 sampai terletak di sebelah kanan, angka bukan 0. Angka 1 selalu menjadi angka penting di mana. Angka 0 hanya menjadi angka penting jika berada di antara angka penting. Tadi ya, yang contoh yang benar, jika ada 1 dan 2 di belakang 0 ini adalah 0 ini adalah angka termasuk angka meragukan. Makanya yang benar penulisannya 1,2 kali 10 pangkat 4. Akan lebih baik penulisannya dengan prinsip two significant figure. Ini ada di klausulnya ya. Baca di persyaratan di 7125 klausul penulisan two significant figure. Nah, bagian dari persyaratan ya. Biasanya ada rentangan tempat nilai benarnya berada dengan tingkat tertentu ya. Jadi berupa angka yang berupa range ya, dia pasti plus dengan notasi plus minus ya. Jika suatu standar mempunyai nilai plus minus, berarti dia di antara range sebenarnya ada nilai benarnya. Di sini nilai benarnya. Dia punya satu range yang tidak pasti, tapi di dalam range ini ada satu nilai benarnya. Itu konsep bagaimana kita memberi arti dengan suatu angka ya. Bahwasanya setiap pengukuran itu punya nilai ketidakpastian.
Ini resume dari yang saya jelaskan tadi, bagaimana proses evaluasi ketidakpastian. Pertama model matematis ya, tentukan sumber ketidakpastiannya, kemudian dia termasuk distribusi apa ya. Baru kita hitung ketidakpastian bakunya, kemudian hukum propagasi, faktor cakupannya berapa, lihat tabel dengan derajat bebas efektif tertentu ya. Baru kita bisa menentukan ketidakpastian ekspansi. Nah, ini juga penting nih. Dan terakhir bandingkan ya UC gabungan, bandingkan yang dengan sumber sehingga nanti kita perlu meninjau nanti ya. Kita periksa hasilnya ya. Kita periksa dalam satu tinjauan. Sebelumnya konsep base measurement capability kita harus sudah paham ya. Ketidakpastian yang terdapat dicapai oleh laboratorium apa. Ya, jadi setiap laboratorium punya kemampuan pengukuran yang terbaik ya. Jadi harus kita kontrol nilai pengukuran ketidakpastian itu kita kontrol pertama berdasarkan BMC lab, kemampuan lab yang terbaik dulu. Dengan SDM yang baik, dengan peralatan yang terbaik sampai dengan range pengukuran tertentu dia punya nilai yang kemampuan terbaik itu bisa kita kontrol setiap pengujian yang dilakukan ya, bisa kita tinjau ya. Wajar kan U95 yang kita hasilkan ya. Gantung dari sumber yang kita bisa jadi ya ini kesalahan awal biasanya salah entry ya, salah konversi ini biasa. Yang perlu menjadi catatan penting adalah ketika kita melihat kemampuan laboratorium karena setiap laboratorium punya kemampuan yang berbeda-beda dengan peralatan yang berbeda-beda. Ini penting ya. Jangan sampai keluar dari BMC yang sudah disetujui. Nah, ini terkait dengan terusan pengukuran juga nih. Kalau kalian belum di asesmen kemampuan terbaiknya belum diakui, ya, belum terakreditasi untuk besaran tertentu ya, gimana bisa melihat kesesuaian pengukurannya kalau BMC-nya aja kalian belum di ases, belum tentu benar gitu ya. Ketika sudah diakui ya kontrolnya dari yang sudah di asesmen tadi. Oh, nggak boleh lebih besar dari BMC. Kemampuan kita tuh segini, dengan peralatan yang ini nggak mungkin lebih baik. Apalagi standarnya termasuk tingkat yang kepastiannya rendah, ya besar. Ya udah, berarti kalian disetujuinya dengan tingkat kemampuan tertentu. Ketika melakukan pengukuran dengan jenis yang sama di laboratorium itu juga dengan peralatan yang sama, ya nggak boleh lebih baik dari BMC yang sudah di asesmen ini nilai yang diberikan. Sebagai pemenuhan spesifikasi mutu, nah, bisa juga ditinjau hasil pengujian kalian, misalnya nanti kalian mengkalibrasi open ya, nanti kita coba enclosure untuk open ya, plus minusnya harus di persyaratan mutu untuk pengujian apa nih, kalau 2 itu pengujian, kalau obat biasanya 1 ya. Tergantung lab ya, untuk lab uji ini lab uji. Ada yang 1 derajat Celcius, ada yang kalau dia syarat mutunya harus plus minus 2 derajat Celcius, tertinjau. Ternyata hasil kalibrasi kita cuma 0,9, enggak ada 1, masih di bawah 2 derajat, 1,2. Nah, masih memenuhi kalau dia ditinjau dari untuk pengujian mutu, untuk pengujian tertentu ya. Berarti hasil kalibrasi masih bisa digunakan alat tersebut. Alat yang kita sudah bandingkan, ternyata hasilnya plus minus di bawah 2. Sementara persyaratan mutunya untuk pengujian tertentu dia 2. Nanti masih bisa. Gimana kalau obat ya, untuk lab obat gitu kan. Harus plus minus 1. Ketika udah 1,2, alat ini udah tidak memenuhi persyaratan mutu yang spesifikasi yang diinginkan ya. Karena PMB tadi kan saya bicaranya adalah fungsional penguji mutu barang, ada kalibrasi, ada produk ya. Produknya obat misalkan, punya spesifik misalkan plus minus 1 derajat, misalkan 1 derajat Celcius. Hasilnya 1,2, ya, tidak layak untuk digunakan di dalam pengujian untuk produksi obat. Sebagai bahan kajian laboratorium menguji, salah satu cara paling disebut metode pengujian. Ini
ada tools-toolsnya juga ya untuk validasi metode pengujian. Sebenarnya bisa tergambar juga ya secara dari hasil ketidakpastian pengukurannya. Kenapa besar? Ya. Apakah sudah kontribusinya sudah lengkap semua yang sudah masuk tercakup di dalamnya gitu kan? Kemudian metodenya juga jangan-jangan metodenya kenapa ini besar? Karena metode kita salah gitu. Seharusnya pengukuran densitas itu gerak jatuh bebas, tercelup ke dalam air, misalkan di pengujian densitas, ini nggak jatuh bebas, diikat dengan jatuhnya dipaksa untuk menyentuh air sehingga perhitungan ketidakpastiannya jadi besar misalkan. Atau nggak lebih besar, ternyata bagus sekali gitu kan. Dengan tapi prinsip pengukurannya tadi, makanya kalian belajar di sistem center itu harus paham pelaksanaan pengukurannya, ya, cara pengukurannya, prinsip pengukurannya, ya kan. Kok hasilnya bagus banget, curiga, tapi kok prinsip di luar prinsip kerja daripada pengukuran suhu ini. Kalian belajar sistem sensor ya, kontak non kontak, bisa jadi ya tadi, cuman hasil yang dihasilkan itu belum tentu sesuai ya. Ketika dia terlalu besar, kita tinjau lagi, kita dia bagus sekali, pertama ditinjau dulu dari BMC-nya, gitu. Kemudian ditinjau dari cara pengukuran dan pelaksanaan pengukurannya. Udah benar atau belum. Itu buat kajian juga ya. Dan ada metode-metode lain juga dalam validasi metode dengan N-number misalkan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini juga cuplikan yang diperlukan untuk standar ukuran komposisi laboratorium yang baik dan benar itu kalian harus melakukan ada prosedur bagaimana meninjau pengontrolan nilai ketidakpastian ya kan yang dihasilkan sampai kepada validasi. Ada penekanan validasi juga ya di 2017 ya, validasi metode baik kalibrasi maupun pengujian ya. Kalau kalian mau tambahin selain 4, misalkan ada ujian, coba perbedaan antara 2005, 2007, 2018. Yang 4 saya sebutkan tadi ditambahin lagi nih. Penekanan pada validasi metode yang digunakan. Wah, itu lebih bagus lagi. Penekanan pada ruang lingkup, pengujian sampling. Gitu. Kalau 4 aja kalian jawab, saya anggap benar. Apalagi lebih dari itu. A+ ya. Makanya dibutuhkan wawasan juga. Ya gampang wawasan itu kalian pelajari aja yang standar yang ada, standar acuan yang ada ya. Yang jadi standar yang dijadikan standar ukuran yang dinamakan lab yang punya kompetensi yang sudah disepakati secara ya 1725 itu dipenuhi enggak? Ada enggak metode? Ada nggak cara prosedur yang untuk memvalidasi suatu metode pengujian? Ada nggak di lab kalian misalkan? Ada perintahnya itu persyaratan yang harus dipenuhi, kan? Ada nggak pengontrolan, pengecekan antaranya? Nah, itu diatur ya. Nah, baru kita masuk, nanti kita masuk kepada pengukuran untuk praktikum 1, praktikum 2 ya. Tapi sebelum masuk ke sana nanti saya coba untuk membahas, sebenarnya nggak perlu ya, secara umum itu perlu nggak kira-kira? Klausul-klausul dari A sampai Z untuk persyaratan yang ada 1725 2017. Karena yang penting sudah saya sampaikan nih, jaminan mutu kesesuaian pengukuran dan pengukuran ketidakpastian sudah disampaikan nih konsep-konsepnya. Itu yang penting, berarti yang lainnya nggak perlu gitu atau gimana? Karena ini terkait dengan bidang metrologi dan instrumentasi. Sudah disampaikan konsep-konsep pentingnya. Nah, tinggal satu pertemuan minggu depan nih. Kita lihat ya. Bisa langsung praktikum, bisa sambil jalan gitu kan. Atau saya coba urai lagi ya. Banyak soalnya persyaratan. Kita nanti mengenal persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, ya, persyaratan proses. Kita coba urai satu-satu di minggu depan untuk standar acuan untuk kompetensi laboratorium menguji dan kalibrasi ISO IC, SNI ISO IC 17125 ya. Sekarang 1244.
Baik, ini sebagai awal ya, sebagai awal sebelum kita masuk ke kalibrasi 1, 2, dan 3, saya ambil contoh di sini. Nanti ada kalibrasi digital thermometer dengan kalibrasi liquid in glass thermometer, termometer gelas ya. Yang pertama tadi sudah sih ditanyakan ini sebenarnya kuis interaktif juga. Apa nih perbedaannya? Tadi udah ada yang menjawab juga. Kesalahan paralak Pak, kalau alat ukur LIG itu akan menyumbang kontribusi ketidakpastian karena dia konstruksinya adalah analog, ya, pembacaan keterbatasan pembacaan resolusi ya. Itu ada perbedaan signifikan kontribusinya antara kita mengkalibrasi instrumen ukur versus instrumen ukur digital thermometer dengan digital thermometer atau instrumen ukur dengan alat ukur dengan termometer gelas, itu akan ada perbedaan kontribusi terhadap ketidakpastian pengukurannya. Nah, ini konsep juga. Makanya kita nanti standar yang digunakan, konstruksi umum apa ini penting ya. Nah, sehingga saya mudah menjabarkan konsep penting ini ya. Kemudian besaran pengukurannya apa? Suhu. Nah, kalian harus tahu misalnya kalau kita ada fokus ke besaran suhu yang di sistem sensor ya. Sistem sensor itu cara pengukuran suhu itu bagaimana? Nah, nanti saya ulangin lagi ya di pertemuan praktikum. Ada yang kontak, ada yang non kontak, ada yang pelaksanaan pengukurannya setimbang termal, kontak termal ya. Nah, itu juga akan disampaikan ya. Kemudian kita bicaranya ada faktual atau ideal ya. Kemampuan laboratorium yang berbeda-beda. Selalu ya kalau untuk pengujian tertentu ya, bidang besaran apapun, suhu, massa bisa. Karena kemampuan yang berbeda, ISO 17925 juga harus melihatnya faktual atau ideal. Karena kemampuannya berbeda-beda, alat yang digunakan berbeda-beda. Mau kalibrasi meter kayu dengan komparator sidangnya nggak ada. Adanya ban ukur, ya udah. Faktualnya ban ukur jangan dibuat seperti menggunakan komparator sidang. Peralatannya berbeda-beda. Ada yang weather bath dikalibrasi, misalkan harusnya multi channel ya, tergantung volume. Nanti kita oven itu juga ada berapa untuk melihat keseragaman suhu di dalam oven misalkan. Faktualnya kita mau multi channelnya terbatas, cuma channelnya ada 4 channel, ada 12 channel. Ya. Kalau dihitung secara rumus, volumenya ternyata. Dan kalau misalkan memang dibutuhkan channel yang banyak, kalau model instrumennya dia termokopelnya menjepit pintu open misalkan, malah ada kebocoran. Faktualnya kira-kira berapa channel supaya tidak ada, dan tergantung dari alat tersebut juga ya. Alat tersebut kalau bisa alat yang dikalibrasi overnya juga harus bagus ya. Kondisinya harus baik, jangan udah pintunya itu udah nggak bisa nutup lagi, ada kebocoran. Atau umurnya setengah nanggung itu kan. Berapa channel, itu tadi kembali lagi bahwasanya kemampuan laboratorium itu berbeda-beda ya. Jadi kita nanti setiap kalibrasi 1, 2, 3 nanti kita melihatnya ke faktual atau ideal, kemudian konstruksi umumnya, kemudian cara perhitungan ketidakpastiannya. Nah, nanti itu udah konsepnya itu aja. Nah, nanti kan mudah nurunin ke bawahnya nih, apa yang perlu kalian pelajari dan apa yang perlu saya sampaikan nanti besoknya di praktikum ya. Ini contoh untuk kita lihat di gambar ya. Ini ada kalibrasi termometer gelas ya. Dengan digital termometer nih. Ada perbedaan T dan T plus perubahan T ya di sini. Nah, ini pengaruh di karakteristik sensor. Jadinya kalian ngambil data nanti ya. Jadi punya time constant, bicara time constant ya. Ketika dia belum mencapai, karena ada waktu yang dinamakan time, apalagi kalau dibicaranya udah order, sensor itu termasuk order berapa gitu.
Jangan kalian ambil langsung datanya ya. Dia aja kalau kita settingnya di suhu tertentu, misalkan suhu 35, dia baru membaca ya 63% waktu time, dia punya waktu time constant ya. 63,2%. Ini kepake nih yang di sistem sensor ya. Jadi dia termasuk karakteristik yang dinamis ya kan, punya waktu T-nya. Waktu rest time-nya pada saat dia ada waktu tunggu kalau misalkan dia tergantung ordernya ya. Tapi kebanyakan di sistem sensor tuh order 0 dan order 1. Kalau udah proses nantinya itu juga kemarin juga saya sampaikan, kalian nanti udah ada pengontrolannya, order prosesnya seperti apa gitu. Waktu tanggapan sensornya atau waktu tanggapan aktuator juga, sistem sensor ada sistem aktuator, dia juga punya proses juga kan, apalagi secara keseluruhan gitu. Nah, ini dengan termokouple misalkan ini kita mulai digital termometer, dia ada indikator suhunya ya kan. Nah, ini instrumen ukur juga ini instrumen ukur, ada pengkondisian sinyalnya juga. Nah, ini di sistem sensor juga kalian udah belajar ya. Yang terbaca di sini harus dengan aturan waktu yang ditentukan ya, misalkan dari data yang ada jangan langsung diambil, dia punya waktu tanggapan dari sensornya dulu, belum indikator suhu. Indikatornya juga ada kelas-kelasnya juga ini. Nanti kalian juga mengenal ada metode di dalam kalibrasi suhu itu, ada metode simulasi ya, ada metode fixed point, ada metode perbandingan langsung ya. Ini satu contoh, nanti kita coba di praktikum ya. Suhu kalibrasi menentukan seberapa dekat menunjukkan suhu objek yang dilakukan pada saat objek coba dalam setimbang termal dengan sensor termometer ya. Suhu objek diukur oleh termometer standar. Jadi kalian harus nanti kita cari ya sertifikat kalibrasinya ya. Sensor UT dan sensor termometer standar berada dalam keadaan setimbang. Pada kenyataannya noise dalam bak yang di UT berbeda dengan yang di ada perbedaan suhu ya, plus delta T ya. Meskipun dibuat sedekat mungkin. Karena baik karena baik tidak seragam suhu, maka kedua sensor termometer merasakan suhu yang berbeda sebesar delta T. Suhu yang diukur oleh UT, suhu bak di sekitar sensor yang sama dengan suhu sensor tersebut. Nah, kita lihat ya, suhu yang diukur oleh standar ya, dengan karakteristik sensor yang berbeda ya, antara termometer gelas dengan termometer digital ya, sehingga masih terkoreksi ya. Koreksi standar dikurangi alat, tapi dia masih terkoreksi karena ada perbedaan waktu ya. Ini lebih baik ditunggu, gampang ini siasati aja dengan ketika dia sudah mencapai. Jadi pengkondisiannya penting nih ya, pengkondisian mulai dari media yang digunakannya ya, sehingga dan waktu pembacaannya kita tinggal atur aja, masih bisa dikompensasi. Nah, untuk LIG termometer sendiri, untuk termometer gelas itu, apakah dia termasuk pencelupan total atau pencelupan parsial? Nanti karena pengaruh ke perpindahan panas ya, kita juga di sistem sensor sudah belajar ya. Pengaruh dia, kalau dia jenisnya pencelupan total, perambatan perpindahan panas antara tersebut sebagian dan tersebut total itu akan mempengaruhi pengukuran ya. Nah, tinggal kita sesuai dengan petunjuknya. Di sini ada petunjuknya, dia apakah termasuk total apa pencelupan parsial. Nah, pengukurannya juga gitu. Kalau dia termasuk identitas di termometer gelas termasuk pencelupan total, ya tinggal kita pengukurannya dia harus benar-benar dicelupkan secara total ya, maupun secara pencelupan parsial. Karena kan ini perpindahan panas tadi. Prinsip di dalam pengukuran di mata kuliah sistem sensor ya. Kalian juga udah uji coba ya, dibakar dengan berapa waktu dia naik sampai ke kemampuan skala terkecil ya.
Kalau nggak merata panasnya, kalau waktu kalian panasnya itu pengaruh di perambatan perpindahan panasnya ya. Nanti kita coba masuk di kalibrasi 1 dan 2 nih ya di praktikum ya. Ini pemodelan matematik secara umumnya, koreksi standar kurangin alat ya. Di komponen-komponen yang ada di ini diagram Fishbone-nya untuk standar dan ada berapa variabel nih ya. Nanti akan kita cari ya koefisien sensitivitas karena jumlah variabelnya banyak ya. Dari sertifikat kalibrasi, dari drift, dari resolusi ya. Ini contoh untuk dari SD, dari sertifikat, dari drift, dari resolusi, dari karena dia masih dalam bentuk penjumlahan ya, ini masih penurunannya masih dalam bentuk plus minus. Masih dalam penjumlahan ya. Samaan ketidakpastiannya. Oke, mungkin itu ya sekilas. Misalkan ini contoh sampel data kalibrasi pada suhu 90 derajat. Nah, pada suhu 90 derajat dengan perbandingan langsung ya antara digital termometer dengan termometer gelas didapatkan nilai standar 90,057 sampai 6 kali pengulangan untuk yang alat, kemudian dapat koreksi ya, standar dikurangin alat. Hitung rata-rata koreksinya ya. Nah, kalau dijadiin tugas, bagus nih. Rata-rata koreksinya berapa? Rata-ratanya. Nanti kalian bisa buat control chart ya, rata 2 kali SD, 1 kali SD. Nah, ini rata-ratanya. Misalkan ini rata-rata minus 0, wah berarti ada di bawah ya. Minus 0,004044 misalnya rata-rata. Ini SD-nya segini bisa. 2 kali SD-nya apakah keluar misalnya. Tapi ini baru dari satu orang yang melakukan. Gimana kalau orangnya ada banyak A, B, C, D. Nah, cara perhitungan ini mulai dari rata-rata standar deviasi pasti selalu keluar di ujiannya. Nanti ditambahkan lagi, nanti saya kasih ke soal yang untuk kontrol chartnya. Dan penulisan bentuk laporan ya, yang umumnya sebenarnya dalam bentuk K plus minus U95-nya. Setelah dihitung dapat U95 0,062. Berarti dia tadi ini baru faktornya dari kontribusi dari kesalahan acak aja ya. Nah, bagaimana dengan yang kontribusi dari driftnya? Drift, kontribusi drift ini akhirnya dapatlah 0,062. Kontribusi ketebasan dari resolusi ya. Resolusi alatnya kan konstruksi umumnya dia apakah digital atau analog. Ini rata-rata koreksi dari mudah ya, tinggal membandingkan. Supaya kalian percaya diri, kalian nanti coba sendiri ya. Kita praktikum offline. Ada saya juga ya. Kalau asistennya kan lagi KPL ya, berarti sama saya mulai dari materi sampai praktikum sama saya. Laporan lengkap harus dibuat untuk rentang ukur UUT tertentu. Ini pada titik 90 ya. Titik yang lain bagaimana? Rentang ukurnya tergantung dari kapasitas full scale dari alat ya. Kalian udah belajar range ya di sistem sensor ya. Ada berapa titik ya? Ya, mungkin itu ya. Sekilas sebagai gambaran umum. Sebagai pendahuluan juga sebenarnya nanti akan fokus di standar ukuran yang dikatakan standar ukuran kemampuan lab dengan kompetensi tertentu, dia punya persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, poin pentingnya sudah disampaikan pada minggu pertama tentang jaminan kesesuaian pengukuran, dan minggu ini, kuliah kedua ini kita masuk ke pengukuran ketidakpastian secara umum. Secara lebih detail nanti kita di praktikum offline kita coba setiap mahasiswa bawa laptop, kita coba buka Excel-nya ya, kita hitung langsung di dalam perhitungan Excel. Ya, baik ya, sampai di sini ada pertanyaan?
Sudah pukul 1 ini ya. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Untuk offline-nya fixnya tanggal berapa ya Pak? Tadi barusan disampaikan tuh, saya agak samar-samar. Kenapa? Udah di Bandung tuh kuping teh antara 11-15 November. Ya, Pak. 11 tuh hari apa ya 11 ya? Hari 11 hari apa? hari Rabu. Hari Kamis. Berarti 11 hari- 15 kali ya, 15 hari Senin ya? 15 Saya hari. Iya Pak. 15 Saya hari. kebagian hari Senin, ditukar sama masa kan harusnya Senin kan. Untuk praktikumnya. Ya berarti kalau udah ada kan teori dan praktikum ya berarti Senin Rabu enggak lah ya, berarti enggak ya Rabu ya. Nanti saya coba tanyakan lagi ke Kaprodinya. Tadi saya cuman baru dapat usulan dari Ketua Senatnya Pak Dudi. Kita mulai offline semua hadir, baik yang di Bandung. Ini baru bocoran ya, belum ada suratnya udah nyampe ke kalian belum? Belum ya? Belum ada, Pak. Minimal instruksi ya, nggak tahu nih. Kalau bocoran itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sudah harus dijalankan ya. Mungkin niat dari Ketua Senat itu kan dia bertanggung jawab ke semua hal ya, baik pengajaran, penelitian. Kalau program studi, ketua program studi, nanti Pak Pera yang bisa menentukan dengan Bu Direktur. Ya, oke, udah siap. Teknisnya biar diatur lah. Mungkin ada uji antigen atau apa. Ya, jam berapa sekarang ini? Baik ya, udah jam 1 ya. Gimana, Pak Ujan? Belum hadir Pak Ujan? Hadir, Pak. Oke. Dari tadi saya cari kamu teh. Enggak, tadi aliran, Pak. Tapi tadi di tengah-tengah udah masuk lagi, dah. Ntar yang kita beli yang di sistem sensor, dia Arif? Iya, ada, Pak. Nah, kita pakai ya buat kalibrasi digital thermometer. Dengan digital thermometer, kita rangkai di laboratorium sama LIG, saya cari LIG ya. Termometer gelas yang di laboratorium ya. Nah, kalau ini udah selesai, baru kita fokus yang di enclosure. Enclosure itu banyak tuh. Sebanyak, kita kejar aja semuanya. Mungkin itu ya, minggu ini sampai di sini dulu ya. Nggak ada pertanyaan? Cukup ya, Melisa cukup ya? Apa tugas lagi ya? Tugas istirahat dulu ya tugasnya. Iya Pak, kebetulan udah ada praktikum sensor juga. Iya, banyak kalian tugasnya nih. Gimana praktikum sensor tuh kan kita dapat sebenarnya alatnya kontrak ya. ITB ngontrak alat dipinjem untuk pengukuran jarak. Kalian bisa simulasi juga ya dari jarak jauh ya? Betul Pak. Tadi kebetulan kelompok kita coba simulasi, cuman ada trouble gitu Pak, ada masalah gitu di datanya. Waduh. Tapi sekarang udah bisa, Pak. Sudah bisa? Sudah, Pak. Saya mau minta videonya nih ya. Tadi saya belum kalian praktikum. Tapi nanti kan udah offline ya, sudah offline. Kalau misalkan jadi itu ya, tanggal 15. Ya berarti kalian berangkatnya sebelum tanggal 15 kalau memang jadi ya. Ya udah mungkin itu ya. Ada pertanyaan cukup ya? Cukup Pak Ujan ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. banyak Pak Bagus. Terima kasih, Pak. Ya, mohon izin. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.